ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
Shalom jemaat Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian GPI Elusai. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama ya kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, agar supaya kami memahami dengan baik maksud dan tujuan Allah dari segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya melalui semuanya itu, kami tetap terus berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan karena tabut Tuhan tinggal bersama dengan mereka. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya tabut Tuhan dengan Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan? Mengapa keberadaan tabut Tuhan mengubah keadaan Obed-Edom dan seisi rumahnya? Sebenarnya tabut Tuhan ini berbicara tentang apa? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabut Tuhan dapat juga dikatakan sebagai tabut hukum Allah, karena di dalamnya berisi loh-loh batu yang tertulis 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah, tongkat Harun dan roti mana. Dalam pengertiannya, tabut Tuhan berbicara tentang kehadiran Allah. Tabut Tuhan berbicara tentang penyertaan Allah terhadap bangsa Israel. Tabut Tuhan berbicara tentang tempat di mana Allah berjumpa atau berbicara dengan bangsanya atau umatnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan, kehadiran Allah menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Kenapa? Karena di mana ada kehadiran Allah, maka di sana ada perubahan. Di mana ada kehadiran Allah, maka di sana ada terobosan yang terjadi. Itu sebabnya tidak dapat dipungkiri ketika kita mengikuti kegiatan gerejawi, maka sang pemimpin akan berdoa dan memohon kepada Allah agar supaya Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah kegiatan mereka. Tujuannya apa? Supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir dalam kegiatan itu mengalami perubahan dan dampak dari kehadirannya. Kehadiran Allah memberikan sumbangsi yang besar dalam keselamatan bangsa itu. Kita sangat mengetahui bagaimana proses perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ada berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan. Setiap tempat atau daerah di mana mereka berhenti atau beristirahat, maka di sana ada kesulitan yang mereka alami. Tentu kesulitan ini berbeda-beda dari setiap tempat. Tetapi Alkitab berkata bahwa setiap tempat yang mereka lalui dapat mereka lalui dengan mudah karena Tuhan bersama dengan mereka. Dampak dari kehadiran Allah di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, memberikan dampak yang besar dalam keselamatan kehidupan mereka. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, dampak kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia pada waktu itu memberikan perubahan yang besar, bahkan mengubah tatanan kehidupan manusia pada waktu itu. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus untuk menolong kehidupan umat manusia.
Bahkan murid-muridnya pada waktu itu, mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Yesus melakukan mujizat di dalam kehidupan umat manusia pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa di mana Yesus hadir, maka di sana ada pertolongannya. Di mana Yesus hadir, maka di sana ada kuasa kesembuhannya. Kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi ketika Yesus hadir bersama dengan manusia pada waktu itu. Saudaraku, mungkin pada saat ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin engkau sedang terjepit dengan keadaan yang ada pada saat ini. Atau mungkin engkau sedang mengalami sakit. Sakit karena tekanan ekonomi. Sakit karena tekanan kehidupan keluarga yang tidak mengalami perubahan. Mungkin engkau sudah berusaha menyelesaikan semua persoalanmu, tetapi tidak kunjung selesai. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dengar, hadirkan Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Karena ketika engkau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluargamu, maka engkau akan mengalami perubahan yang drastis. Mungkin pada saat ini engkau sedang mengalami penurunan, tetapi ketika engkau menghadirkan Yesus dalam hidupmu, maka progres itu akan terjadi. Hari demi hari, bukan semakin turun, tetapi semakin naik. Alkitab berkata bahwa jika engkau mendengar baik-baik apa yang aku sampaikan, artinya kebenaran firman Tuhan itu, dan engkau melakukannya dengan setia, engkau diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, semakin naik dan bukan semakin turun. Itulah janji kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi memang penting dalam kehidupan kita untuk kita menghadirkan Yesus, menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan usaha kita, dalam kehidupan perekonomian kita. Hadirkan Yesus di sana, maka engkau akan melihat perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Saya teringat dengan suatu peristiwa di mana Yesus menghampiri Petrus. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Petrus, marilah bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Petrus ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, dia berkata kepada Yesus, Guru, telah sepanjang malam aku menebarkan jalaku, tetapi tidak menangkap apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya. Bapak Ibu, engkau tahu peristiwa ini, bahwa ketika Petrus menebarkan jalannya bersama dengan Yesus, Yesus hadir pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Ada sekian banyak ikan yang mereka tangkap pada waktu itu. Alkitab berkata bahwa jalan mereka pun koyak. Bahkan perahu yang mereka tumpangi pun hampir tenggelam, karena tidak dapat memuat ikan yang mereka tangkap pada waktu itu. Ketika engkau menghadirkan Yesus dalam hidupmu, engkau akan melihat perubahan yang besar. Obed-Edom dan seisi rumahnya mengalami perubahan. Mereka diberkati oleh Tuhan karena tabut Tuhan bersama dengan mereka. Berbicara tentang Allah hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Obed-Edom. Mari hadirkan Tuhan dalam hidupmu, keluargamu. Hadirkan Dia dalam setiap pekerjaanmu, usahamu. Maka engkau akan melihat di mana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Dia akan memelihara engkau dan memberkati engkau ketika engkau menghadirkan dirinya di dalam kehidupan hidupmu dan keluargamu. Masa depan yang penuh dengan pengharapan akan selalu terus Dia kerjakan ketika Dia ada bersama denganmu. Banyak tokoh Alkitab yang sudah mengalami dampak dari penyertaan Tuhan.
atau kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sekarang adalah giliran kita. Mari kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Ajar kami agar supaya dalam kehidupan kami selalu terus melibatkan Engkau, kami selalu terus dipimpin oleh Engkau dan membangun hubungan yang karib dengan Engkau. Agar supaya kami bisa melihat dan mengalami akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Dan kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami masalah dalam kehidupan hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah adalah Allah yang mengasihi kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur atas apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian GPI Elusai selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil